Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasmawati. Saya mengajar di SMK Utama Pesarangan, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya di sini sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2023 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan melakukan pembelajaran real untuk tugas ujian kinerja pada hari Jumat 1 Desember 2023. Attention please. Yes, ready. Let's try together begin. Finish. Give greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Nanti yang Ibu sebut namanya silakan langsung ajukan. Abdul Haji. Oke. Ada Irfan. Hadir. Oke. Aditya. Hadir. Oke. Atika. Hadir. Oke. Chandika. Hadir. Cici. Hadir. Dia. Hadir. Alhamdulillah sekali hari ini semuanya masuk. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau cek dulu kerapihan dan kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Coba silakan semuanya bisa berdiri. Semuanya berdiri. Lihat bawah kanan, bawah kiri, mau ada sampah? Tidak ada? Lihat teman kalian, ada yang lengkap atau tidak lengkap atributnya? Ya, alhamdulillah berarti sudah siap semua dan atribut yang dipakai juga sudah lengkap semua. Silakan bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudari Kiki. Silakan Kiki bisa maju ke depan. Dan semuanya monggo silakan harap berdiri. Ya, langsung aja. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, tadi Ibu udah ngecek kerapihan kalian. Alhamdulillah semuanya sudah rapi dan tidak ada sampah berserakan juga. Sekarang Ibu mau ngetes kefokusan kalian pada kali ini. Jadi Ibu ada permainan. Ketika nanti Ibu ngomong pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika nanti Ibu ngomong siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika nanti Ibu ngomong sore, kalian tepuk 3 kali. Ketika nanti Ibu ngomong malam, kalian setengah tepuk. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai. Malam. Benar. Siang. Luar biasa. Satu kali lagi. Pagi. Luar
minuman yang dapat memabukkan. Oke, benar sekali. Berarti masih ingat materinya minggu kemarin. Minuman keras yaitu minuman yang dapat memabukkan dan mengandung alkohol. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari minuman keras yaitu tentang narkoba, yaitu menghindari akhlak majmumah tentang narkoba. Sebelum ke pembahasan, Ibu ada beberapa pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting untuk membahas akhlak mazmumah terkait dengan narkoba? Mengapa sih penting membahas ini? Kenapa kira-kira? Coba, kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Karena masalah penggunaan narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Oke, beri aplaus. Di sini narkoba memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Bukan hanya kehidupan seseorang saja, tapi di masyarakat pun memiliki dampak yang sangat besar. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang akhlak mazmumah? Kemudian bagaimana itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba? Silakan, ada yang mau jawab? Pojok dari tadi senyum-senyum. Kenapa ya? So, ada yang mau jawab? Cuk? Oke, silakan. Apa? Akhlak narkoba adalah perilaku atau tindakan tercela atau tindakan keras. Penggunaan narkoba adalah salah satu contoh dari akhlak mazmumah karena dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak tubuh atau pikiran seseorang. Oke, beri aplaus. Luar biasa ya. Untuk materi nanti akan Ibu tampilkan di proyektor. Silahkan bisa dilihat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama. Jadi kalian nanti setelah mempelajari materi ini mampu menjelaskan pengertian narkoba ditinjau dari hukum Indonesia dan ditinjau dari hukum Islam. Kemudian tahu juga tentang penyalahgunaan narkoba seperti apa. Kemudian kalian mampu membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita ke pembahasan materi. Materi udah Ibu taruh di proyektor. Nanti silakan semua mata kalian bisa terpusat ke proyektor. Yang pertama di situ ada pengertian narkoba. Silakan Jo, baca. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain dari narkoba adalah naksa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam istilah farmakologi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Oke, jadi narkoba itu pengertiannya ya, dan macamnya juga sangat banyak. Sebenarnya narkoba di sini adalah obat yang digunakan oleh para dokter untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi sayangnya kebanyakan orang menyalahgunakan obat tersebut. Kemudian next, ya. Kemudian yang kedua ada hukum mengkonsumsi narkoba. Jadi pemakaian narkotika yang bukan untuk medis seperti tadi dijelaskan oleh Ibu, di sini hukumnya haram dengan menggunakan metode kias, yaitu menyamakan hukumnya dengan hukum khamr atau mengkonsumsi minuman keras. Dengan demikian, orang yang
di sini memiliki resiko yang tinggi, menimbulkan efek kecanduan sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi. Contohnya di situ ada ganja, opium, dan tanaman koka. Kemudian jenis yang kedua yaitu narkotika golongan 2. Di sini memiliki resiko tinggi, menimbulkan ketergantungan, tetapi masih bisa digunakan untuk medis asalkan sesuai dengan anjuran dokter. Untuk contohnya di sini adalah morfin dan alvarodina. Kemudian yang ketiga, narkotika golongan 3. Yang pertama di situ pada umumnya digunakan dalam terapi atau pengobatan. Resiko ketergantungannya di sini cukup ringan. Berarti ada berapa golongan tadi? 3. Oke, golongan 1 berarti golongan yang sangat berat. Apa? Memiliki resiko yang sangat tinggi dan kecanduan ya, mengakibatkan kecanduan. Contohnya golongan yang selanjutnya yaitu golongan yang kedua. Ya, yang seperti apa yang kedua? Oke, memiliki resiko tinggi dan menimbulkan ketergantungan, tetapi masih bisa digunakan untuk pengobatan medis, tetapi harus sesuai dengan anjuran dokter. Contohnya apa? Oke, yang selanjutnya yaitu narkoba golongan 3. Narkoba yang seperti apa yang golongan 3? Oke, narkoba yang digunakan dalam terapi dan pengobatan. Resikonya di golongan 3 ini cukup ringan. Bukan berarti karena resikonya ringan saya akan menggunakan Bu. Tidak seperti itu juga. Kan tadi kita sudah membahas tentang hukumnya. Kalau tidak darurat, kalau benar-benar tidak diperlukan untuk pengobatan, itu diharamkan. Dari pemaparan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Oke. Ada lagi? Ada Bu. Oh, berarti yang bertanya dulu itu yang mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, saya di sini mau bertanya, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Bu? Oke, bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba itu di kalangan remaja, khususnya di kalangan anak sekolah seperti kalian ini ya? Ada yang mau menjawab? Apa tidak? Saya Bu. Oke, siap Rangga, silakan berdiri. Oke. Mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat dilakukan melalui edukasi yang efektif, Oke. pembentukan kesadaran akan risiko dan konsekuensi penggunaan narkoba, Oke. pemberdayaan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan alternatif positif bagi remaja. Oke, beri plus buat Rangga. Jawabannya sangat memuaskan. Gimana? Jawaban dari Rangga cukup puas? Wah, puas banget, Bu. Oke, tadi ada yang bertanya kedua, ganti ya? Monggo silakan berdiri. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba?
edukasi tentang resiko penyalahgunaan narkoba. Oke. 2. Membiarkan orang mengambil keputusan mereka sendiri. Oke. Sudah, Bu? Oke, berarti adanya edukasi tentang apa sih dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke, beri aplaus buat yang bertanya. Selanjutnya, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebelum video Ibu tampilkan, silahkan kalian bergerombol sesuai dengan kelompok yang sudah tadi malam Ibu bagikan di grup WhatsApp. Silahkan bisa langsung berkelompok. Sudah berkelompok semuanya? Oke, Ibu cek dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, semuanya sudah siap berarti ya. Nanti silahkan masing-masing kelompok menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian setelah itu nanti silahkan analisis video yang ditayangkan tadi. Silahkan dirembuk dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kita presentasikan, semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, untuk selanjutnya nanti Ibu akan membagikan selembaran kertas kosong. Silahkan nanti kalian tulis hasil diskusi analisis kalian tentang video yang barusan Ibu tayangkan. Nanti kita presentasikan bareng-bareng. Kelompok 3. Silakan tulis di lembaran yang barusan Ibu bagikan.
Oke, berarti kelompok 4 maju ke 4, kelompok 2 maju ke 5. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya silakan kelompok 5 tadi karena kebagian yang pertama. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi analisis video yang kita tonton. Silakan kelompok 5 bisa maju. Biar semangat, beri plus buat kelompok 5 yuk. Oke, silakan di sini ya, di sini. Di depan. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang video dari tadi yang mengenai tentang narkoba. Ya, saya di sini akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama itu ada dampak dan juga contoh dari penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama ada gangguan kesehatan fisik dan mental, kemudian ada ketergantungan, ada gangguan perilaku, kriminalitas dan hukum, pengabdian, pengabaian kewajiban, dan kematian. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai dampak dari contoh yang pertama, yakni gangguan kesehatan fisik dan juga mental. Nah, jadi penggunaan narkoba dapat merusak organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan hati. Selain itu, narkoba juga dapat menyebabkan gangguan mental dari atau seperti kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Kemudian dari contoh yang kedua ada ketergantungan. Banyak narkoba memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ini berarti individu yang menggunakan narkoba secara teratur mungkin merasa sulit untuk berhenti dan mengalami gejala penarikan yang kuat ketika mencoba berhenti. Kemudian gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perubahan perilaku termasuk agresif, impulsif, dan penurunan pengendalian diri. Nah, ini dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Kemudian kriminalitas dan hukum. Kegiatan yang terkait dengan narkoba seringkali ilegal dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Penyalahgunaan narkoba juga dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminalitas seperti pencurian atau penjualan narkoba. Kemudian ada pengabaian kewajiban. Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu kinerja sekolah atau pekerjaan serta menghambat kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif. Kemudian yang terakhir yaitu kematian. Mengkonsumsi narkoba secara berlebihan itu dapat menyebabkan overdosis sehingga berujung mengenai kematian. Nah, itu presentasi dari hasil analisis kelompok kami. Nah, dipersilahkan bila mana ada yang ingin bertanya. Ya silakan kelompok lain ada yang mau bertanya apa sudah cukup jelas? Oke, kelompok 3 silakan Mbak Kiki. Saya dari kelompok 3 yang izin bertanya, apa dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik? Oke, apa dampak negatif penggunaan narkoba terhadap fisik? Silakan dirembuk dulu. Tadi kelompok 3 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Apa dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik? Penggunaan narkoba dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik, seperti kerusakan organ internal, gangguan sistem saraf, penurunan daya tahan tubuh,
dan resiko overdosis yang dapat berakibat fatal. Oke, gimana? Mbak Vicky udah cukup jelas? Jelas. Ya, beri aplaus buat Mbak Vicky dan ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya, berarti bisa dicukupkan untuk presentasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami, dan cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi yang kedua yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa langsung maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari video tadi. Nah, perkenalkan, nama saya Dio Vega sebagai moderator, ini Didi Riyadi sebagai pemateri 1, Ali Al-Husaini sebagai pemateri 2, Rahayu sebagai pemateri 3, dan Indri sebagai pemateri 4. Dan diskusi kami akan dibawakan oleh Ali. Silakan. Oke, ini adalah hasil dari diskusi kami. Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. 1. Kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan pernapasan, overdosis, kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau metafetamin dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ. Nah, itu adalah hasil dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memerangi masalah penyalahgunaan narkoba? Oke, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba? Silakan bisa direview dulu. Ya, diizinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan Anda. Gimana? Sudah ada jawaban? Oke, sip. Silakan tadi yang bertanya bisa menyimak ya. Jadi jawabannya akan diberitakan oleh Rahayu. Oke. Yang pertama, keterlibatan dalam kampanye anti narkoba, dan kedua, mendukung kebijakan anti narkoba, ketiga, dukungan kepada pihak berwenang, keempat, pendidikan dan kesadaran. Oke, gimana? Udah cukup jelas jawabannya? Oke, sip. Berarti udah ada lagi nggak yang mau bertanya? Coba. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ada nggak? Ada. Berarti bisa nih. Kalau begitu saya tutup presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan dari saya ataupun teman-teman semuanya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, presentasi pada hari ini sudah selesai semua. Beri plus buat semua. Oke, jadi dari hasil diskusi tadi, Ibu sudah mempunyai penilaian. Selamat untuk kelompok 5. Kelompok 5 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 92. Kemudian nilai tertinggi kedua yaitu kelompok 3 mendapatkan nilai 89. Kemudian kelompok 1 mendapatkan nilai 88.
See you.